Selamat datang di saluran ini, di mana cerita-cerita kelam yang tak terungkapkan akan dibagikan. Apa yang akan kamu dengar malam ini bukanlah sebuah fiksi, melainkan sebuah kisah yang masih membekas di ingatanku. Semua ini dimulai dengan sebuah kejadian misterius di sebuah tempat yang kini terlupakan oleh banyak orang. Jika kamu merasa ada yang aneh atau merinding, itu bukan hanya perasaanmu, ini lebih dari itu. Bersiaplah, karena kisah ini akan membawamu ke tempat yang tidak ingin kamu kunjungi. Cerita yang akan kamu dengar adalah hasil karya fiksi, dan jika ada kemiripan nama, tempat, atau kejadian dengan kenyataan, itu semata-mata kebetulan. Kami tidak bermaksud menyinggung siapapun. Namaku Raka, usia 29 tahun, freelance desainer grafis, hidup sendirian di apartemen kecil lantai 7, pinggiran kota. Tempat ini murah, terlalu murah untuk ukuran apartemen dengan fasilitas lengkap. Tapi aku tak keberatan, aku menyukai ketenangan. Sejak pindah seminggu lalu, suasananya aneh. Lorong panjang menuju unitku selalu gelap dan lembab. Tetangga nyaris tidak ada. Aku bahkan belum pernah bertemu satu orang pun. Malam kedua, saat sedang menatap layar laptop di kamar, ponselku tiba-tiba bergetar. Bukan pesan, bukan telepon, tapi notifikasi dari aplikasi yang aku tak pernah install. Ikonnya bola ungu gelap, dengan simbol mata tunggal di tengahnya. Nama aplikasinya tak terlihat, hanya satu baris teks di layar. Nikmati pijat tanpa sentuhan. Gratis. Coba sekarang. Aku mengernyit. Pijat tanpa sentuhan? Iklan aneh. Aku berniat menutupnya, tapi rasa penasaran mengalahkan logika. Aku mengetuk notifikasi itu. Halaman terbuka, desainnya minimalis tapi menghipnotis. Latar hitam pekat, tulisan putih bersinar. Di bawahnya ada tombol, pesan sekarang. Sesi pertama gratis. Lokasi Anda, unit 713, apartemen timur. Hatiku berdebar. Tidak mungkin. Aplikasi ini tahu di mana aku tinggal? Aku bahkan belum memberikan izin lokasi. Aku tertawa, mencoba menenangkan diri. Ini cuma prank atau scam. Tapi jempolku bergerak sendiri, menekan tombol pesan. Dalam detik itu juga, ponsel mati total. Lampu kamar langsung redup, berkedip 3 kali. Dan terdengar 3 ketukan dari pintu depan. Aku mematung. Ketukan itu pelan, tapi keras, seperti menggedor langsung ke bagian paling dalam dari tubuhku. Siapa? Tanyaku dari balik pintu. Tidak ada jawaban. Aku mendekat, tangan gemetar. Kupandangi lubang intip. Tidak ada siapa-siapa. Tapi saat hendak berbalik, suara lembut, seperti bisikan, menyentuh telingaku. Pijat untuk Raka. Jantungku nyaris berhenti berdetak. Siapa dia? Dari mana tahu namaku? Kutahan napas. Perlahan kubuka pintu. Di sana berdiri sosok wanita, tinggi, pucat, rambut hitam menjuntai sampai dada. Gaun merah tipis membungkus tubuh rampingnya. Matanya dalam, hitam, tak terlihat ujung. Boleh saya masuk? Tanyanya. Suaranya terlalu lembut untuk manusia. Aku mengangguk, seolah dipaksa oleh kekuatan tak kasat mata. Ia masuk tanpa sepatah kata, duduk di tepi ranjangku. Apa, kamu dari aplikasi itu? Tanyaku kaku. Ia tersenyum, tapi senyumnya membuatku ingin lari. Tak ada kehangatan di sana, hanya kekosongan. Tidak perlu bicara, bisiknya. Nikmati saja. Tangannya menyentuh bahuku. Dingin, tapi menghanyutkan. Tubuhku melemas. Aku terduduk, lalu berbaring, seolah tertidur dalam kesadaran. Ia mulai memijat. Sentuhannya menjelajah seperti kabut. Kadang dingin, kadang panas. Dan setiap tekanan terasa seperti menyedot sesuatu dari dalam diriku. Bukan hanya otot, tapi jiwaku. Lalu semuanya berubah kabur dan gelap. Aku terbangun menjelang subuh. Tubuhku kaku dan berkeringat. Di sampingku kosong, tapi aroma melati pekat di udara.
seolah seseorang baru saja pergi. Kulihat cermin, ada bekas merah di leherku, seperti ciuman, tapi terlalu lebar, terlalu dalam. Tanganku gemetar membuka ponsel, nyala, tapi aplikasi itu hilang. Tidak ada riwayat, tidak ada jejak. Apakah semalam nyata? Tapi tubuhku berkata lain. Otot-ototku pegal luar biasa, punggungku penuh goresan samar, dan di dada 5 jejak jari, seperti cakar. Hari itu aku tidak bisa kerja, otakku kacau. Setiap kali memejamkan mata, aku melihat wajahnya. Matanya kosong, tubuhnya seperti kabut, dan bibirnya menyentuh kulitku seperti api dingin. Malamnya aku takut tidur, tapi aku tertidur juga, dan bermimpi. Dia datang lagi, kali ini telanjang, tubuhnya mengilat dalam gelap. Aku tidak bisa menolak. Tubuhku bergerak sendiri, merespons, tenggelam, larut. Saat terbangun, aku telanjang, spray basah, ada darah di ujung kuku jari kakiku, dan satu pesan muncul di cermin kamar, ditulis dengan jari. Tubuhmu mulai terbuka, jiwa akan menyusul. Aku tak bisa tidur malam itu. Setiap suara kecil dari jendela membuatku melompat. Aku merasa dia ada di mana-mana. Aku putuskan menginap di hotel kecil di pusat kota. Tapi malam itu, tepat pukul 2 pagi, aku terbangun. Napas sesak, dada berat, dan dia ada di sana. Duduk di kursi sudut ruangan, mengenakan gaun hitam tipis. Tubuhnya tidak lagi utuh. Kulitnya mulai terkelupas. Matanya merah. Tidak ada putihnya. Aku bilang jangan kabur, katanya datar. Aku mencoba berteriak, tapi mulutku terkunci. Tanganku lumpuh. Ia melayang ke arahku. Rambutnya menjuntai menutupi wajahku, dan saat bibirnya menyentuh leherku, aku tak sadarkan diri. Saat terbangun, aku sudah di kamar apartemen. Tapi bukan apartemenku. Ini kamar kosong dengan dinding penuh coretan. Jiwa untuk pijat, jiwa untuk cinta, jiwa untuk kekalian. Tubuhku kaku. Di dada, ada ukiran seperti tulisan kuno, tergores dalam, berwarna hitam kebiruan, dan tak bisa dihapus. Suara perempuan bergema di dinding. 1 sesi lagi, dan tubuhmu bukan milikmu. Aku mencari pertolongan. Ke paranormal, ustaz, pendeta, semua bilang hal yang sama. Kau sudah menandatangani perjanjian. Perjanjian? Aku tidak pernah menandatangani apa-apa. Tapi salah satu dukun tua bilang, perjanjian itu melalui kenikmatan yang kau izinkan. Sekali kau terima, ia melekat. Aku mencoba ritual pembersihan, mandi bunga 7 rupa, puasa 3 hari, membaca doa malam. Tapi malam keempat, dia muncul lagi. Kali ini dalam mimpi, tapi lebih nyata dari sebelumnya. Ia menyeretku ke ruang gelap, lantainya penuh tangan, dindingnya bernafas. Ia mencumbu leherku, tapi tubuhnya sekarang dingin seperti mayat. Di setiap desahannya, aku merasa jiwaku ditarik sedikit demi sedikit. Saat bangun, mulutku berdarah. Aku akhirnya menelusuri sejarah apartemen ini. Dulu, bangunan ini adalah hotel tua milik seorang wanita bernama Ratna Sukma, seorang pemilik rumah bordil terselubung. Ia dan gadis-gadisnya dibantai secara brutal saat terjadi kerusuhan tahun 1998. Konon, Ratna adalah dukun pelet. Ia menciptakan ritual pijat jiwa. Setiap pelanggan akan dijamu, dinikmati, lalu jiwanya disimpan sebagai persembahan. Roh Ratna diyakini masih mencari mangsa, terutama lelaki yang kesepian. Dan aplikasi itu tidak ada di Google Play, tidak bisa dilacak. Itu bukan aplikasi, tapi portal. Hari ke-12, aku tak tidur sama sekali. Wajahku cekung, kulitku memucat, rambut mulai rontok. Tapi malam itu, aku kalah. Aku tertidur, dan mimpinya datang lebih liar. Dia tidak lagi manusia, wajahnya rusak, tubuhnya seperti arang terbakar. Tapi ia tetap menyentuhku, mencumbu, merayap masuk dalam pikiranku. Aku merasa seperti diperkosa oleh kabut gelap. Tubuhku menolak, tapi pikiranku mulai menyerah. Saat terbangun, aku melihat wajahku di cermin.
Tapi bukan wajahku lagi. Ada bayangan wanita dalam bola mataku. Aku mencari satu-satunya jalan keluar, membakar apartemen. Aku kembali malam itu, membawa bensin, korek, dan semangat putus asa. Tapi dia tahu. Dia muncul sebelum api menyala. Tangannya melayang mencengkeram leherku, mengangkat tubuhku ke udara. Kau milikku, kau enak. Jiwa dan tubuhmu sudah lunas. Aku nyaris pingsan. Tapi tiba-tiba, suara dari luar lorong. Seorang wanita tua dengan tongkat, membaca doa keras-keras. Ia mendobrak masuk, menyiramkan air dari kendi tanah liat. Sosok itu menjerit, melengking, menghilang dalam asap. Wanita itu menatapku. Kau masih bisa diselamatkan, tapi harus keluar. Jangan kembali ke tempat ini. Aku pindah kota, tak menyentuh gadget berminggu-minggu. Bahkan tak berani buka aplikasi apapun. Tapi gangguan tetap ada. Setiap malam Jumat, aku bermimpi tentang wanita itu. Ia menari dalam kabut, telanjang, penuh luka. Ia memanggil namaku dari kejauhan. Kadang tubuhku bergerak sendiri dalam tidur. Kadang aku mendapati tanda merah baru di tubuhku. Seolah ia masih menandai wilayahnya. Aku coba terapi, pengobatan, pindah tempat ibadah. Tapi yang hilang bukan tubuhku. Yang diincarnya adalah jiwaku. Malam ini aku menulis ini sebagai pengakuan. Karena aku tahu, ini malam terakhirku. Ponselku kembali hidup sendiri. Aplikasi itu muncul lagi. Kali ini dengan satu baris pesan. Sesi terakhir. Setelah ini, kau takkan bangun lagi. Aku pasrah. Kamar ini dingin. Aroma melati memenuhi udara. Dan suara langkahnya terdengar dari luar kamar. Dia datang, seperti biasa. Tapi kini, aku tidak takut. Aku terlalu lelah untuk melawan. Ia menelungkup di atasku. Tubuhnya dingin. Tangannya merayap. Dan desahannya kembali menghipnotis. Kali ini, aku tidak akan bangun lagi. Karena tubuhku sudah kosong. Dan ia akan tinggal di sini, memakai wajahku untuk mencari korban berikutnya.